Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat datang di rangkuman presentasi video middle test mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Dalam tugas video middle test ini, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya persiapkan yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Langsung saja kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu komunikasi, ruang lingkup hakikat ilmu komunikasi, dan urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Pengertian ilmu komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna di dalam sesuatu yang dipercakapkan atau disampaikan. Kesamaan makna dalam hal ini adalah kesamaan bahasa yang dipakai dalam penggunaan suatu kalimat atau kata yang disampaikan dalam suatu bahasa tertentu. Meski demikian, hal tersebut belum menjamin terjadinya kesamaan makna bagi orang lain yang disebabkan karena kesalahan pengertian dari makna yang terkandung dalam bahasa tersebut. Apabila kedua yang berbahasa dan bermakna sama di dalam suatu pengertian, maka disebut sebagai komunikatif. Karl I. Haviland mengatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu upaya yang sistematis dalam merumuskan secara tegas mengenai asas-asas penyampaian informasi dan pembentukan pendapat serta sikap. Dalam hal ini melalui suatu proses guna mengubah perilaku orang lain. Oleh karenanya, seseorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi terlebih dahulu harus memahami segi kejiwaan dari penerima pesan atau komunikan. Ruang lingkup hakikat ilmu komunikasi terbagi menjadi 7 bagian. Ruang lingkup pertama adalah ruang lingkup berdasarkan bidang komunikasi yang diantaranya meliputi komunikasi sosial, komunikasi organisasi atau manajemen, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. Kedua, sifat komunikasi yang ruang lingkupnya dapat diklasifikasikan pada komunikasi verbal, komunikasi nirverbal, komunikasi gambar, komunikasi tatap muka, dan komunikasi bermedia. Ketiga, tatanan komunikasi yang merupakan proses komunikasi ditinjau dari sisi jumlah peserta komunikasi. Tatanan atau konteks komunikasi diklasifikasikan sebagai berikut: komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi media. Yang keempat, tujuan komunikasi yang antara lain mengubah sikap, mengubah opini, pendapat, pandangan, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Kelima, fungsi komunikasi. Secara umum, fungsi komunikasi adalah memberi informasi, to inform, mendidik, to educate, dan menghibur, to entertain, serta fungsi mempengaruhi, to influence. Keenam, teknik komunikasi. Teknik berkait erat dengan keterampilan. Komunikasi juga merupakan ilmu praktis dan seni. Teknik komunikasi meliputi komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi persuasif, komunikasi koersif atau mengendalikan dengan kekerasan, komunikasi instruktif, dan hubungan manusiawi. Dan yang ketujuh adalah metode komunikasi, meliputi jurnalisme baik cetak, elektronik maupun online, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat syaraf, perpustakaan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu urgensi dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Ilmu komunikasi dan dakwah sangatlah memiliki hubungan yang erat, terutama dalam cara penyampaian pesan dan informasi keagamaan kepada umat manusia. Baik dari segi metode penyampaian pesan atau informasi, dakwah dan tabligh memiliki bentuk berupa kitabah atau jurnalis, khutbah, retorika, ilm, drama, ilm atau sinetron. Dakwah dalam bentuk ini membutuhkan bantuan kajian one-way communication. Selain itu dikenal juga dakwah dialogis yang memiliki bentuk berupa irsyad atau bimbingan konseling.
Apabila dianalisis mendalam dan menyeluruh, dalam proses dakwah terdapat keselarasan antara proses dakwah dan komunikasi dengan melihat hasil dari usaha komunikator dalam penyampaian pesan berupa ajaran agama Islam kepada komunikan. Dari hal tersebut, banyak yang menyebut bahwa proses dakwah tak dapat terlepas dari proses komunikasi. Dakwah dalam kerangka proses komunikasi memiliki banyak keterkaitan baik dari segi unsur ataupun metodenya. Istilah agama dalam hal ini disebut sebagai tablik atau menyampaikan pesan agama, dan yang menjadi ujung tombak dalam prosesnya adalah komunikasi dakwah. Pendapat lain mengemukakan bahwa dakwah merupakan komponen dari komunikasi. Dengan kata lain, antara dakwah dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Dakwah merupakan proses komunikasi yang memiliki ciri khas. Tentunya, hal ini menjadi pembeda antara komunikasi secara umum. Tujuan utama dari komunikasi adalah partisipasi yang dilakukan oleh komunikan setelah menerima pesan atau informasi untuk berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Hal ini dikatakan, setiap adanya sebab pasti akan ada akibat. Sama halnya dalam dakwah pun menganjurkan menjadi seorang dai yang berperan sebagai informan yang dapat mempengaruhi umat atau komunikan sehingga terjadi suatu perubahan sikap dan berbuat menjadi lebih baik sesuai dengan isi pesan yang telah disampaikan oleh informan atau dai. Pembahasan kedua yakni mengenai proses komunikasi serta uraiannya. Pengertian komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Kata sama yang dimaksudkan adalah sama makna, sehingga dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikan itu. Kemudian secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, memberikan pemahaman bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan menjadi lebih baik apabila kedua belah pihak antara pengirim dan penerima dapat saling memahami. Kemudian unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, source atau sumber, ialah apa-apa yang ada dalam benak seseorang, baik berupa ide, pemikiran, gagasan, peristiwa atau kejadian, pengetahuan, dan lain-lain. Yang semua itu hasil dari persepsi, yang kemudian disimpan dalam kotak hitam di kepala dan disebut dengan ideasi. Kemudian yang kedua, yaitu komunikator, yakni orang yang pertama kali menyampaikan pesan. Encoder adalah istilah lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan komunikator. Encoder dalam penyampaian pesan mempunyai sifat encoding, yaitu usaha komunikator dalam menafsirkan pesan yang akan disampaikan kepada komunikan agar komunikan dapat memahaminya. Yang ketiga, message adalah pesan baik berupa kata-kata, lambang-lambang, isyarat, tanda-tanda atau gambar yang disampaikan. Yang keempat, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Decoder adalah istilah lain yang mempunyai pengertian sama dengan komunikan. Dalam menerima pesan, decoder mempunyai sifat decoding, yaitu usaha-usaha komunikan dalam menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang kelima, destination adalah tujuan yang ingin dicapai dari proses komunikasi. Yang keenam, medium adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi agar hasil komunikasi dapat mencapai sasaran yang lebih banyak dan luas. Media ini ada yang bersifat nirmasa seperti telepon, HP, dan lainnya. Ada pula yang bersifat media massa seperti televisi, radio, koran atau pers, dan film. Yang ketujuh, feedback adalah tanggapan atau umpan balik atau jawaban atau respons komunikan kepada komunikator bahwa komunikasinya dapat diterima dan berjalan. Yang kedelapan, efek adalah perubahan yang terjadi di pihak komunikan sebagai akibat dari diterimanya pesan melalui komunikasi. Efek bisa bersifat kognitif yang meliputi pengetahuan, juga bersifat afektif yang meliputi perasaan emosi, atau bisa juga bersifat konatif yang merupakan tindakan. Kemudian, Laswell mengemukakan bahwa unsur bagi terpenuhnya proses komunikasi harus dapat terpenuhi atau menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, who, sumber gagasan untuk berkomunikasi. Who dapat pula bermakna sebagai komunikator. What,
Pesan-pesan atau message yang disampaikannya dapat berupa pikiran, keterangan, atau pernyataan sebuah sikap. Kemudian channel atau saluran yang menjadi medium, jamaknya media, dari penyampaian pesan sehingga dapat diterima oleh komunikan. Kemudian komunikan, yaitu sasaran yang dituju oleh seseorang komunikator. Dan yang terakhir, efek, hasil dari komunikasi yang dilancarkan diterima atau ditolak. Adakah perubahan sikap dari komunikan berpartisipasikah atau menantang? Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses peleburan makna dari lambang-lambang komunikasi yang disampaikan komunikator dan komunikan. Proses komunikasi melibatkan banyak faktor atau unsur yang ada di dalamnya, yaitu pelaku atau peserta, pesan, saluran, media atau alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang terjadi, hambatan yang muncul, serta situasi atau kondisi saat berlangsungnya proses komunikasi. Proses berlangsungnya komunikasi itu adalah jika antara komunikator dan komunikan mengadakan kesamaan makna atau arti. Karena pada hakikatnya berkomunikasi adalah membuat komunikator dan komunikan sama-sama memberi arti yang sama terhadap lambang yang sama, terhadap apa yang dikomunikasikan. Berikut adalah gambar skema dari proses komunikasi. Pengirim, komunikator yang memberikan atau menyampaikan ide atau informasi kepada komunikan. Encoding, pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan komunikasi. Pesan, sebuah ide atau informasi dari pengirim atau sumber. Media, saluran atau sarana penyampaian pesan. Decoding, pesan yang telah di-encoding diubah kembali menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima. Penerima, orang atau organisasi yang dituju pengirim untuk berbagi pemikiran, ide, dan sebagainya. Respon, tanggapan dari pemikiran, ide atau informasi yang diberikan oleh pengirim. Umpan balik, memberikan balasan, pemikiran, ide atau informasi kepada pengirim. Noise, kebisingan, menunjukkan gangguan dalam setiap tahap proses komunikasi. Tingkatan proses komunikasi. Menurut Dennis McQuail, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 angkatan. Yang pertama, komunikasi intrapribadi atau interpersonal communication, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dan orang lain. Misalnya, percakapan tatap muka antara dua orang, surat menyurat pribadi, dan percakapan melalui telepon. Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok, yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi. Yang keempat, komunikasi antar kelompok atau asosiasi, yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dan kelompok lainnya, atau antara suatu asosiasi dan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini hanya 2 orang atau beberapa orang, akan tetapi masing-masing membawakan peran dan kedudukannya sebagai wakil kelompok atau asosiasinya masing-masing. Dengan demikian, pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan kelompok dan asosiasi. Yang kelima, komunikasi organisasi, yaitu mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Sifat komunikasi organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Dan yang keenam, yaitu komunikasi dengan masyarakat luas, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat secara luas. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan komunikasi massa dan tanpa melalui media massa. Selanjutnya, hambatan dalam proses komunikasi. Umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu yang pertama, hambatan personal. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada komunikator maupun komunikan. Hambatan jenis ini meliputi sikap, prasangka, emosi, bias, stereotyping, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan jenis ini mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa
terjadi saat seseorang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Dan yang ketiga, hambatan fisik. Contoh hambatan fisik bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan jenis ini mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Yang keempat, hambatan lingkungan. Hambatan komunikasi tidak melulu disebabkan manusia sebagai peserta komunikasi. Ada beberapa faktor lingkungan yang juga bisa mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Contoh, hambatan yang dipicu oleh faktor lingkungan adalah latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan jenis ini mencakup tingkat aktivitas, kenyamanan, gangguan, dan waktu. Pembahasan yang ketiga tentang sejarah dan perkembangan komunikasi serta uraiannya. Asal-usul ilmu komunikasi. Ada pendapat mengatakan bahwa sejarah ilmu komunikasi tumbuh melalui 3 jalur atau jalan, yakni publisistik, jurnalistik, dan retorika. Ilmu komunikasi secara tradisional berkembang dari akar yang kuat, yaitu retorika, yang secara sistematis dan metodologis dipelajari, diteliti, dan dipraktekkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh Demosthenes, Cicero, dan lain-lain. Perkembangan ilmu komunikasi. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi dalam 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode tradisi retorika, yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Para ahli berpendapat bahwa studi retorika sebenarnya telah ada sebelum zaman Yunani. Disebutkan bahwa pada zaman kebudayaan Mesir kuno telah ada tokoh-tokoh retorika seperti Kagemni dan Plat-Hatep. Namun demikian, tradisi retorika sebagai upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisir baru dilakukan di zaman Yunani kuno dengan perintisnya Aristoteles. Periode yang kedua yaitu periode pertumbuhan ilmu komunikasi, yaitu antara tahun 1900-an sampai Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, bidang kajian komunikasi dan kehidupan sosial mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasi yang terjadi. Pikiran-pikiran baru tentang komunikasi yang terjadi pada masa itu langsung atau tidak langsung juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan para ahli ilmu sosial Eropa. Periode yang ketiga yaitu periode konsolidasi, yaitu setelah Perang Dunia II sampai tahun 1960-an. Periode ini disebut dengan periode konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Dan periode yang keempat yaitu periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Ilmu komunikasi pada saat sekarang ini sangat dibutuhkan karena dengan mempelajari ilmu komunikasi akan memberi wawasan yang lebih luas tentang kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan komunikasi. Menjelang abad ke-20 terjadi revolusioner hampir dalam segala bidang. Perkembangan dalam hampir segala bidang ini mempengaruhi pola perkembangan komunikasi. Perkembangan itu yakni bidang transformasi, bidang penduduk, bidang energi, dan bidang teknologi. Pembahasan yang keempat yakni tentang prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islami serta uraiannya. Prinsip-prinsip komunikasi secara umum. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan dimensi isi atau makna. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat sinambung, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Dan yang ke-12, komunikasi bukan penasehat atau menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian, prinsip komunikasi Islami.
Dalam berkomunikasi, Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan rasa kecewaan atau rasa iri hati. Prinsip yang pertama, yaitu prinsip ikhlas. Asal kata ikhlas adalah khalasa, memiliki arti kesucian atau tidak ada yang noda. Ikhlas adalah sebuah konsep yang mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan dari hati berfungsi untuk meluruskan diri dari hal yang buruk. Yang kedua, prinsip kejujuran. Ketika kita menyampaikan pesan atau sebuah informasi, harus dilandasi dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, prinsip privasi. Di dalam kehidupan, setiap manusia memiliki privasi atau hal yang perlu dirahasiakan dan tidak boleh diberitahukan oleh khalayak umum atau orang banyak. Prinsip yang keempat, yaitu prinsip selektivitas dan validitas. Selektivitas adalah kekuatan untuk membuat keputusan, untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami. Selektivitas digunakan dalam komunikasi ketika memilih kalimat yang akan digunakan. Sedangkan validitas adalah klaim bahwa pesan-pesan dalam sebuah doa dapat dijelaskan sesuai dengan pilihan bahasa yang tepat dan dapat dipahami. Prinsip yang kelima, yaitu prinsip pahala dan dosa. Setiap seseorang atau setiap keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh seseorang, baik tertulis maupun lisan, berpotensi mendatangkan pahala atau dosa. Tindakan berikut dapat diambil untuk menjauhkan diri dari dosa dan mendapatkan pahala. Yang pertama, dilarang berkata kasar atau kotor. Dan yang kedua, memberi inspirasi supaya berbicara baik dan lembut. Prinsip yang keenam, yaitu prinsip pengawasan. Di dalam prinsip pengawasan, orang-orang yang melakukan komunikasi akan semakin memperhatikan kata-kata yang akan digunakan ketika berbicara untuk dapat menemukan kata atau kalimat mana yang baik untuk diucapkan dan tidak baik ketika diucapkan. Dan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip saling mempengaruhi. Ketika manusia melakukan komunikasi, kalimat atau kata yang digunakan harus dapat mempengaruhi orang lain atau mengajak banyak orang dalam berbuat kebaikan, sehingga komunikasi yang dijalankan dapat bermanfaat dan berguna di masyarakat. Pembahasan yang kelima, yaitu tentang model-model komunikasi serta uraiannya. Pengertian dari model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Model dapat diartikan sebagai alat bantu. Dengan kata lain, model mempermudah penjelasan fenomena komunikasi dengan merepresentasikan yang dianggap penting dan menghilangkan rincian yang tidak perlu. Macam-macam model komunikasi. Yang pertama, ada model SR. Model stimulus respon adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologis, khususnya yang beraliran behavioristik. Yang kedua, model Aristoteles. Model ini model komunikasi yang paling klasik, yang sering juga disebut model retoris. Komunikasi terjadi ketika seseorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Yang ketiga, model Laswell. Model komunikasi ini berupa ungkapan verbal, yakni who, says, what, in which channel, to whom, with what the effect. Model selanjutnya yaitu model Shannon dan Weber. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model itu melukiskan suatu sumber yang menjadi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seseorang penerima yang menjadi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Kemudian model Scrum. Menurut Wiburscom, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur, yaitu sumber, pesan, dan sasaran. Kemudian model selanjutnya yaitu model Newcomb. Dalam model komunikasi Newcomb terdapat 3 elemen, yaitu sender atau pengirim, receiver atau penerima, dan topik atau tema permasalahan orang ketiga atau kebijakan. Dan model yang terakhir yakni model Berlo. Model ini dikenal dengan model
SMCR, kepanjangan dari source atau sumber, message atau pesan, channel atau saluran, dan receiver atau penerima. Fungsi dan manfaat model-model komunikasi. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan fungsi model komunikasi, yaitu yang pertama, melukiskan proses komunikasi, yang kedua, menunjukkan hubungan visual, yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Sedangkan buku pengantar ilmu komunikasi Profesor Sasa Sanjaya Juarsa menyebutkan ada 4 fungsi komunikasi mengutip dari pengantar ilmu komunikasi Sasa Sanjaya Juarsa, yaitu mengorganisasikan, heuristik, prediktif, dan pengukuran. Dan pembahasan yang keenam dan yang terakhir tentang jenis, bidang, dan konteks komunikasi serta uraiannya. Berikut adalah jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi nonformal, komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, komunikasi berdasarkan maksudnya, komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator, komunikasi berdasarkan peranan individu, komunikasi jaringan kerja, komunikasi ajaran informasi, dan komunikasi visual. Bidang komunikasi diantaranya komunikasi sosial, komunikasi organisasional atau manajemen, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan komunikasi tradisional. Konteks komunikasi. Pengertian konteks komunikasi menurut Richard West and Lynn Turner dalam bukunya Dalam Komunikasi. Konteks diartikan sebagai lingkungan tempat terjadinya proses komunikasi. Konteks komunikasi tidak hanya mempermudah manusia dalam mempelajari proses komunikasi, namun juga menjadi latar belakang bagi para peneliti serta teoretikus untuk menganalisis sebuah fenomena. Terdapat 7 konteks komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi intrapersonal atau intrapribadi. Yang kedua, komunikasi interpersonal atau antarpribadi. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi publik. Yang keenam, komunikasi massa. Dan yang ketujuh, komunikasi lintas budaya.